Shalom, Ibu Bapak, Saudara, dimanapun berada pada hari Senin terakhir bulan Oktober. Berkah dalam buat kita semuanya, karena kita diizinkan Tuhan boleh kembali bersekutu dimanapun kita berada pada bulan Oktober 2020. Persekutuan kita atau persekutuan Oikumene malam ini dalam rangka untuk kita boleh memperingati Hari TNI yang ke-75. Untuk itu di sebelah kanan dan kiri ada dari Lanut Adi Sumarmo, Depohar 50, dan dari Korem Warastrama Surakarta. Dan tentunya TNI selalu bersama dengan rakyat. Ada batik yang bagus di belakang. Ada dari Paroki Santa Maria, dan tentunya kami dari Oikumene. Bahagia kita boleh bertemu pada Senin terakhir malam hari ini, dan mari kita siapkan diri kita untuk boleh bersama memuliakan dan memuji nama kebesaran Tuhan dengan lagu Kasih dari Surga. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai ini tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidup. mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidup, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi kasih dari surga harus selalu mengalir, jangan pernah berhenti. Mari kita mulai dengan kita mempersiapkan hati untuk boleh datang berdoa bersama. Bagi saudara, Bapak Ibu
yang beragama Katolik, kita mulai dengan tanda kemenangan atau tanda salib. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, betapa kami boleh mengucap syukur malam hari ini di Senin penghujung bulan Oktober. Karena begitu banyak berkat Tuhan dari mulai hari pertama bulan ini, bulan Oktober. Sampai saat ini kami terus ada dalam lindungan dan berkat Tuhan. Kami kuat sehat karena Engkau mengizinkan banyak hal terjadi dalam hidup kami, negara dan bangsa kami, yang pada sampai saat ini masih cukup banyak kasus-kasus positif COVID-19. Tapi kami boleh tetap terus berharap bersandar bahwa pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan tetap akan mengalir dan mengalir. Dan malam ini kami boleh rasakan kasih setia Tuhan ada pada kami semuanya. Termasuk kami yang ada di tempat ini. Betapa kami boleh mengucap syukur karena Engkau sudah menolong kami dan keluarga kami. Dan tugas-tugas yang kami emban sebagai TNI di negara tercinta Republik Indonesia. Terima kasih untuk semuanya. Tolonglah kami dan layakkanlah agar ibadah kami malam ini berkenan kepada Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan dan boleh membangun kebersamaan kami. Layakkan kami banyak salah dosa kami, ampuni kami. Di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau kekal sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, kita akan siapkan hati kita malam ini. Karena kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Dan dalam rangka memperingati Hari TNI yang ke-75. Hamba Tuhan yang diperkenan olehnya malam ini ambil bahagian. Yaitu Bapak Maijen Mindarto. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari beliau, mari kita pujikan nama Tuhan bagaikan tanah kering. Tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku
saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang berkaitan dengan prajurit Allah. Karena kami percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan memiliki predikat bermacam-macam. Ada yang menjadi terang dunia, ada yang menjadi garam dunia, ada yang menjadi pokok anggur, dan ada yang menjadi prajurit-prajurit Allah. Nah, pagi hari ini saudara-saudara, saya mau berbicara tentang prajurit-prajurit Allah. Karena apa? Allah menginginkan kita menjadi prajurit-prajurit Allah yang betul-betul militan, bukan hanya dari segi fisik saja, bukan hanya dari skill saja, tetapi juga dari segi pertumbuhan iman rohaninya, juga dari segi karakter yang ada dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Allah pernah menjanjikan bangsa Israel sebagai prajurit-prajurit Allah jauh sebelumnya, ketika Abraham mendapatkan perjanjian dari Allah. Jadi sebelum waktu itu keluaran bangsa Israel dari Mesir, itu sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Di dalam Kejadian 15 ayat 13 sampai 15, saya bacakan firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, bangsa Israel sudah dinubuatkan jauh sebelumnya, karena pada saat Abraham mendapatkan janji dengan Allah, sudah dinubuatkan bahwa bangsa Israel sebagai prajurit Allah, dia akan diperbudak selama 430 tahun. Dan ketika dia keluar dari Mesir, bangsa Israel bukan menjadi bangsa yang miskin, tetapi prajurit-prajurit Allah akan diberikan kekayaan yang luar biasa, karena jauh sebelumnya orang-orang Mesir akan dijadikan murah hati untuk memberikan emas, perak, bahkan lembu, bahkan domba, kambing kepada bangsa Israel. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, untuk merubah seorang prajurit menjadi prajurit Allah yang sejati, saya percaya ada 3 tahapan yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel. Nah, yang pertama saudara-saudara, untuk merubah secara fisik, merubah secara predikat, sesungguhnya tidak sulit bagi Tuhan. Seperti saya seorang militer. Saya diubah dari sipil menjadi seorang militer hanya cukup waktu 4 tahun. Saya dididik di sekolah akademi militer atau akabri selama 40 tahun. Predikat saya dari seorang sipil menjadi seorang militer. Nah, saudara, untuk merubah secara fisik atau merubah secara predikat, sesungguhnya tidak sulit bagi kita. Ya, kalau ada anak Tuhan kepengen yang jelek mau jadi cakep, gampang saja, masuk aja di salon rehab, ditata-tata kira-kira rambutnya setengah jam atau 1 jam, keluar sudah cakep. Tetapi itu hanya predikat secara fisik yang kita bisa ubahkan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, tetapi kita harus tahu, Allah kita adalah Allah yang menginginkan kita menjadi prajurit-prajurit Allah yang betul-betul bukannya sekedar predikat dan bukannya sekedar skill, tetapi Allah menginginkan perubahan karakter kita dalam hidup kita, dan itu yang membuat Allah menginginkan kita untuk menjadi prajurit-prajurit Allah yang sejati. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana bangsa Israel diubahkan Allah selama 430 tahun. Bangsa Israel selama 430 tahun menjadi budak. Dan disitulah mindset bangsa Israel ketika dikeluarkan menjadi prajurit Allah, tetap mindsetnya budak. Maka kalau kita lihat dalam perjalanannya, bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, selalu keinginannya kembali dan selalu bersungut-sungut, selalu menyalahkan Musa, menyalahkan Harun. Mengapa aku dikeluarkan? Apakah tidak ada lagi kuburan
di Mesir sehingga engkau bawa aku harus mati di padang gurun. Selalu itu yang dilakukan oleh bangsa Israel sebagai prajurit Allah. Ketika dia tidak punya air, mereka haus, mereka selalu bersungut-sungut. Ketika tidak ada daging untuk dimakan, mereka juga selalu bersungut-sungut. Nah, mengapa demikian? Karena bangsa Israel selama 430 tahun dia diubahkan hanya dari segi fisiknya, hanya dari segi predikatnya. Ketika dia menjadi budak di Mesir dan selama 430 tahun, maka Allah menggenapi janjinya bahwa dia keluar menjadi prajurit-prajurit Allah. Kita baca di dalam Keluaran 12 ayat 41. Kalau kita lihat Keluaran 12 ayat 41, demikian firman Tuhan. Nah, sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga keluarlah. Nah, yang keluar bukan budak, tetapi keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Allah mengubahkan bangsa Israel ketika di Mesir selama 430 tahun menjadi budak. Dan Allah menggenapi janjinya. Dia dikeluarkan dari Mesir. Dia menjadi pasukan-pasukan Allah. Dia tidak lagi menjadi budak, tetapi dia menjadi pasukan-pasukan Allah. Keluarnya bangsa Israel dari Mesir selama 430 tahun, dia bukan menjadi pasukan-pasukan Allah yang kekurangan apapun, tetapi dia membawa kekayaan bangsa-bangsa yang ada di Mesir. Karena bangsa Mesir diberikan hati yang memberi, diberikan kemurahan, sehingga bangsa Mesir memberikan segala sesuatunya kepada bangsa Israel. Nah, tapi saudara bisa lihat bagaimana bangsa Israel bisa jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena bangsa Israel sebagai prajurit Allah, dia hanya diubahkan sebagai predikat dari budak menjadi prajurit. Oleh sebab itu saudara, lihat, mindsetnya belum diubah. Maka ketika dia di dalam perjalanan selama 40 tahun, bangsa Israel jatuh dalam kekayaannya. Bangsa Israel membuat lembu emas dari emas yang dibawa dari Mesir, sehingga dia terjerat dengan penyembahan lembu emas. Dan itulah yang membuat Allah marah. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, hari-hari ini kita harus belajar menjadi prajurit-prajurit Allah yang bukannya sekedar predikat, tetapi kita harus menjadi prajurit-prajurit Allah, berubah karakternya, berubah cara berpikirnya, berubah iman rohaninya. Sehingga kalau kita mendapatkan kekayaan dari bangsa-bangsa yang ada, bukan menjadi kutuk bagi saudara dan saya, tetapi kekayaan itu menjadi berkat buat anak cucu kita, saudara-saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, coba kalau kita lihat dalam perjalanannya, maka Allah menginginkan kesempurnaan dari prajurit Allah. Bukan hanya sekadar predikat, tetapi Allah ingin kita sebagai prajurit Allah dibekali skill, diberikan kemampuan. Kalau kita baca dalam Ulangan 8 ayat yang kedua, kita baca dalam Ulangan 8 ayat yang kedua. Ulangan 8 ayat kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi perjalanan hidup bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, bukan Allah tidak punya maksud. Semua adalah karena Allah menginginkan kita memiliki kemampuan, skill. Ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Allah menginginkan kita selama perjalanan hidup kita tetap setia kepadanya. Selama 40 tahun bangsa Israel tidak hanya dirubahkan secara predikat, tetapi diubahkan hatinya untuk dia mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kalau kita lihat bagaimana Musa dan Harun menghadap Firaun. Ketika Musa dan Harun
diberikan firman, keluarkan bangsaku, masuklah ke tanah perjanjian. Di situ akan berkelimpahan susu dan madunya. Dia akan kujadikan bangsa besar. Itu Allah dengan Musa. Tetapi ketika Musa berhadapan dengan Firaun, Musa tidak mengatakan, keluarkan bangsaku, akan kujadikan bangsa besar. Kalau itu menjadi ucapan Musa, maka Firaun akan menjawab, bangsa besar apalagi yang akan kamu jadikan? Mesir ketika itu adalah bangsa yang terbesar. Maka Musa menghadap Firaun, dia berkatakan, keluarlah bangsaku untuk berjalan 3 hari perjalanan, karena dia akan beribadah 10 tulah. Setiap itu tulah dilakukan. Selalu Musa mengatakan, keluarkan bangsaku, karena dia untuk beribadah, bukan untuk dijadikan bangsa besar. Karena apa? Kita menginginkan, saudara-saudara, hidup dalam perjalanan hidup ini, kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Kita harus melekat kepadanya. Kita harus selalu mengandalkan Dia. Di dalam kondisi COVID-19 ini, justru anak-anak Tuhan saat ini diuji. Apakah kita sekalipun tidak melakukan ibadah secara face to face, tidak melakukan ibadah secara bersekutu, tetapi Allah inginkan kita tetap melekat kepadanya, karena roh Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Justru dengan adanya waktu yang ada ini, mari saudara dan saya gunakan waktu yang ada ini untuk membuat mezbah keluarga, anak-anak, istri. Kita harus selalu bersekutu membuat mezbah keluarga. Kapan saja saudara bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Kapan saja saudara bisa membaca firman Tuhan. Makin bergaul intim dengan Tuhan. Sehingga apa saudara? Saudara tidak lagi nanti setelah COVID ini, saudara menjadi orang yang justru undur dalam iman rohaninya. Tetapi setelah COVID ini, maka saudara akan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi prajurit-prajurit Allah yang militan, karena saudara bergaul karib dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Lewat apa saudara? Lewat memuji memuliakan nama Tuhan, lewat berdoa dengan membawa anak dan istri kita dalam satu mezbah keluarga, membaca firman, merenungkan firman siang dan malam, dan kita akhirnya menjadi pelaku-pelaku firman. Sudah dikasih Tuhan, selama 40 tahun, bangsa Israel sekalipun diperintahkan berputar-putar di dalam padang gurun, Allah punya maksud, karena Allah menginginkan perubahan bukan dari sekedar predikat saudara, dari budak yang diperbudak oleh keinginan kita, yang diperbudak oleh karena hobi kita, yang diperbudak oleh karena kesenangan kita, sehingga kita lupa. Tetapi bangsa Israel diizinkan 40 tahun untuk merubah hati bangsa Israel supaya melekat kepada Tuhan. Bangsa Israel mau mengikuti hukum, aturan, dan ketetapan-ketetapannya. Nah, yang ketiga saudara, mengapa bangsa Israel diubah secara predikat, kemudian diubah secara berpikir, hatinya dan sebagainya? Apakah mudah merubah itu? Tidak saudara. Bangsa Israel perlu mendapatkan didikan yang ketiga. Saudara baca di dalam Yeskiel 36 ayat 26. Nah, saudara lihat di dalam Yeskiel 36 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel tidak hanya sekedar diubahkan predikatnya dari budak menjadi prajurit. Bukan hanya diubahkan dari prajurit yang selalu bersungut-sungut, prajurit yang selalu mengeluh, prajurit yang selalu bertengkar karena kekurangan, menjadi prajurit yang mampu meminit hati. Tetapi Allah menginginkan kita lebih sempurna lagi, yaitu apa? Memiliki hati yang baru dan roh yang baru. Maka bangsa Israel diizinkan pembuangan di Babel selama 70 tahun. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, untuk merubah seorang budak menjadi prajurit yang luar biasa, memiliki pikiran, hati, dan
karakter yang luar biasa dibutuhkan berapa saudara? 110 tahun, 40 tahun merubah hatinya, dan 70 tahun merubah apa saudara? Hati pikirannya, dan juga merubah jiwanya. Supaya apa saudara? Dia mampu melakukan hukum, ketetapan, dan aturan-aturannya. Coba saudara bayangkan, kalau kita saat ini masih dalam perjalanan hidup kita, ayo kita introspeksi. Apakah kita masih menjadi budak atau sudah menjadi prajurit Allah? Kalau kita sudah menjadi prajurit Allah, ayo kita introspeksi. Apakah kita sekarang ini masih sering mengeluh? Apakah kita ini hidup selalu karena hobi kita? Apakah kita ini selalu bersungut-sungut karena kita menginginkan hanya kesenangan kita pribadi? Dan yang ketiga, ayo kita introspeksi. Kalau kita sudah bisa memanage hati kita, apakah kita bisa bergaul karib dengan Tuhan? Lewat apa saudara? Lewat kehidupan kita sehari-hari. Sekalipun kita saat ini tidak melakukan ibadah secara bersekutu face to face, kita bisa melakukan secara misbah keluarga, anak-anak kita, istri kita, dan kita bisa melakukan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bisa membaca firman, kita bisa berdoa kapan saja saudara, karena saudara dan saya saat ini akan dibentuk menjadi prajurit-prajurit Allah yang sejati. Nah, dampaknya apa saudara? Kalau saudara memiliki hati yang baru dan roh yang baru, saudara di-upgrade hati yang baru dan roh yang baru. Ketika bangsa Israel belum diberikan hati yang baru dan roh yang baru, dia memiliki kekayaan, tetapi kekayaannya justru membuat dia dalam perjalanan menjadi kutuk karena dia tidak mengikuti aturan dan ketetapannya. Tapi ketika saudara dan saya diberikan hati yang baru dan roh yang baru, di-upgrade cara berpikir kita, maka saudara lihat, saudara akan dijauhkan hati yang keras, tetapi saudara akan digantikan dengan hati yang taat. Nah, dampaknya saudara, kalau saudara lihat di dalam ayat 28, Yeskiel 38 tadi, 36, dan kamu akan diam di dalam negeri yang kuberikan kepada nenek moyangmu. Artinya apa saudara? Kita masuk dalam tanah perjanjian yang betul-betul kita bisa menikmati. Ya saudara-saudara, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku menjadi Allahmu. Ingat saudara, kalau kita sudah memiliki hati yang baru dan roh yang baru, maka saudara harus meresponi apa yang difirmankan oleh Tuhan. Karena apa saudara? Dengan meresponi firman itu, saudara tidak lagi menjadi orang yang ngeluh, tidak lagi menjadi orang yang selalu menyalahkan Tuhan. Aku buktinya sudah berpuasa, aku buktinya sudah berdoa, aku sudah gereja sekian tahun, buktinya hidup saya masih seperti ini. Ingat saudara, Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Ketika engkau hidup melekat kepada Tuhan, maka segala sesuatunya akan terjadi dalam hidup saudara. Nah, coba lihat yang kedua saudara, dalam ayat 29, Yeskiel 36, aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisan. Nah ini saudara, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Kalau saudara saat ini masih hidup dalam penyembahan berhala, hidup dalam hobi-hobi yang Tuhan tidak suka, hidup dalam kenajisan, ketika engkau diberikan hati yang baru dan roh yang baru, maka saudara akan memiliki hidup yang berkenan di hadapan Allah. Saudara akan menjadi orang yang tidak lagi hidup dalam dosa, perzinahan, kemudian kemabukan, pesta pora, apalagi yang masih ke diskotik, nightclub. Justru hari-hari ini saudara mengucap syukur adanya COVID Corona. Saudara tinggal stay di rumah, saudara berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan, hidup melekat dengan Tuhan, dan saudara hidup dalam kekudusan. Saudara tidak lagi di dalam kenajisan. Prajurit-prajurit Allah yang sejati adalah prajurit-prajurit yang memiliki karakter iman rohani yang dapat diandalkan. Ketiga yang terakhir saudara, lihat di ayat 30. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Nah saudara-saudara, hari ini dengan adanya COVID, orang banyak krisis, bahkan orang kaya pun sekarang banyak mengajukan PKPU, ya, mengajukan pilot, banyak minta keringanan dan sebagainya. Tetapi kalau saudara dan saya, ketika hidup ini diberikan hati yang baru dan roh yang baru, memandang masalah menjadi suatu berkat bagi kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa
perlu adanya suatu perubahan dalam hidup yang baru dan hati yang baru, sehingga kita akan disempurnakan oleh Allah menjadi prajurit-prajurit Allah yang sejati. Saudara kasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan yang ditaburkan ini tidak akan kembali sia-sia. Saudara dan saya akan dididik Allah dengan kondisi saat tidak ada COVID-19. Saudara dan saya nanti dengan selesainya COVID ini, saudara akan menjadi prajurit-prajurit Allah yang sejati. Prajurit-prajurit Allah yang memiliki karakter Kristus. Saudara akan diberkati, saudara akan melekat kepada Tuhan, saudara tinggalkan segala kenajisan itu, dan saudara akan hidup dengan persekutuan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Malam ini kita akan disapa dengan 2 pujian dari Lanut Adi Sumarmo dan Depohar 50. Beliau sudah hadir di sini dalam rangka sekaligus memperingati hari ulang tahun TNI yang ke-75. Kita sambut dengan penuh sukacita 2 lagu dari vokal grup Ebenezer, Lanut Adi Sumarmo, Depohar 50. Dipersilakan. Iringan detik ini Tuhan atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, duganya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah, kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, jangan biarkan Kamu celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Beriringan detik ini Tuhan atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, hidupkannya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah, kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, jangan biarkan Kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu.
mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, apa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Satu jalan yang terindah, jalan menuju rumah Bapa yang mulia, jalan kebenaran dan kehidupan dalam Kristus Tuhan.
kasih-Mu, agar ku dapat menggapai-Mu. Ku serahkan jalan hidupku hanya padamu, Tuhan. Ku serahkan jalan hidupku hanya padamu, Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, tibalah kita untuk boleh bersama-sama dimanapun berada masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat yang pertama bangsa negara dan HUT TNI akan disampaikan oleh Pelda Cimi. Kepada yang bersangkutan atau beliau, Pak Cimi, kami persilakan. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat serta kemuliaan hanya boleh kami naikkan kepadamu ya Allah, Bapa kami, Bapa yang maha baik, yang bersemayam di dalam kerajaan sorga yang maha kudus. Pada malam hari ini, di dalam persekutuan Oikumene, kami boleh bersama-sama memuji nama-Mu. Kami boleh bersama-sama juga mendengarkan sabda firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan menaikkan doa kami. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami berdoa Tuhan untuk keberadaan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami sangat cintai. Engkau lebih mengetahui Tuhan, apa yang menjadi perkembangan yang terjadi di dalam bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, pada masa-masa saat ini. Pemerintahan bangsa kami, beserta dengan seluruh aparat yang terlibat di dalamnya, kami boleh bersama-sama tengah bahu-membahu untuk mengatasi penyebaran pandemik virus COVID-19 yang melanda dunia, bahkan melanda bangsa kami, Indonesia. Dan saat ini ya Tuhan, pemerintahan bangsa kami tengah berupaya untuk mengatasi, memutus mata rantai, serta berupaya untuk memberikan dan mencari kesembuhan, obat penawar, vaksin bagi kesembuhan saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID-19. Bapa yang penuh kasih, Engkau berkati Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia, dari tingkat pusat kepada Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, anggota legislatif dan seluruh Bapa, dan sampai tingkat yang terendah. Biar kami semua Tuhan boleh bersatu padu untuk boleh dapat bekerja sama. Kami tidak memikirkan akan kepentingan pribadi maupun kelompok dan golongan kami masing-masing. Tetapi kami mengingat Tuhan kebersamaan kami sebagai anak bangsa yang boleh bersatu padu untuk memerangi setiap pergumulan, permasalahan yang terjadi di bangsa kami. Engkau berikan kekuatan dan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami Tuhan, kepada seluruh aparat TNI dan Polri, para tenaga medis dimanapun mereka berada. Tuhan boleh berkati setiap komponen bangsa, agar kami semua Tuhan dapat penuh semangat, bersatu padu untuk kami dapat membantu akan keberadaan sesama kami yang terpapar virus COVID-19. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk situasi keamanan bangsa kami. Engkau boleh jauhkan Tuhan dari kami semua perpecahan-perpecahan oleh karena perbedaan prinsip, oleh karena perbedaan sikap, oleh karena perbedaan pandangan. Biar kami Tuhan jauhkan dari segala perpecahan sesama anak bangsa. Biar kami boleh bersama-sama bersatu padu membangun bangsa ini, agar kami hidup
aman, damai, dan sejahtera. Bapa yang penuh kasih, demikian juga Tuhan, di dalam kami memperingati akan Hari Tentara Nasional Indonesia yang ke-75 yang kami peringati pada bulan Oktober ini. Tuhan Yesus, Engkau lebih mengetahui akan keberadaan para pemimpin kami, terkhususnya TNI. Kami berdoa Tuhan bagi Panglima TNI. Kami berdoa bagi Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan juga Kepala Staf Angkatan Udara. Tuhan boleh memberikan kebijaksanaan kepada pemimpin kami, agar kami semua Tuhan sebagai anggota TNI, baik yang ditempatkan di seluruh tempat, kami dapat boleh bersama-sama memajukan bangsa ini melalui pengabdian kepada kami, melalui Tentara Nasional Indonesia. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami, mereka yang ditugaskan di seluruh pelosok di wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari gunung-gunung, dari pantai, lembah, dan dimanapun mereka berada di daerah-daerah perbatasan. Tuhan, Engkau berikan pada mereka semua semangat dan juga faktor keamanan, agar kami semua Tuhan dapat melaksanakan tugas tanpa ada hambatan, gangguan keamanan, dan bahaya apapun. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, kami mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengandalkan Engkau di tengah-tengah apa yang menjadi konflik bangsa kami. Biar Bapak berikan perdamaian. Bapak boleh hadir di tengah-tengah bagi setiap mediasi yang terjadi. Biarlah keamanan bangsa kami Tuhan dapat terjaga. Baik, kami berdoa juga Tuhan bagi saudara-saudara kami yang bertugas di daerah perbatasan, di daerah terpencil, mereka yang meninggalkan keluarga, mereka yang jauh dari suami atau istri, bahkan anak-anak mereka. Tuhan senantiasa berkati kami semua, dimanapun kami berada. Berkati keluarga besar kami TNI, agar kami semua Tuhan dapat Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Kami berdoa Tuhan untuk kejayaan daripada Tentara Nasional Indonesia, agar ke depan kami dapat memberikan kontribusi yang terbaik kepada bangsa kami. Biar kami semua Tuhan dapat menjaga kedaulatan bangsa kami, baik itu di darat, di laut, dan juga di udara. Terima kasih Bapa, terima kasih oh Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah kekurangan kami di dalam doa untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan kami, Engkau telah bekerja di dalam setiap ucapan dan pikiran kami. Karena kami tahu dan percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur, dan juga memohon kepada Bapa di sorga. Selanjutnya kami boleh berdoa membawa anak-anak kami yang sudah sekolah dan lebih banyak belajar di rumah. Baik dari tingkat TK bahkan PAUD sampai tingkat perguruan tinggi. Berkati anak-anak kami supaya mereka berhasil, pintar dan karakternya baik, dan kelak nanti boleh membangun bangsa dan negara kami. Berkati kami para orang tua, pekerjaan kami, pelayanan kami Engkau berkati. Berkati semua pelayan-pelayan sosial, pelayan-pelayan rohani dimanapun mereka berada. Berkatilah tempat-tempat ibadah yang ada di seluruh Indonesia boleh menjadi berkat bagi semua orang dan nama Tuhan ditinggikan. Berkati Persekutuan Ekumene Surakarta. Berkati bulan depan di mana Bapak Maijen Purnawirawan Darpito akan ambil bahagian pada bulan November. Engkau berkati dalam beliau mempersiapkannya. Dan biarlah semua yang kami lakukan berkenan kepada Engkau dan nama Tuhan ditinggikan. Inilah doa, syafaat dan syukur yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, tidak terasa di Senin terakhir bulan Oktober kita akan sampai di lagu penutup. Pujian yang akan kita nyanyikan bersama adalah kasih. Sebab kasih ini yang akan membungkus merajut semua elemen masyarakat, TNI dan masyarakat bersama-sama. Kasih menjadi landasan dan dasar untuk kita boleh saling membagi, saling bergandengan tangan, dan nama Tuhan ditinggikan. Kita nyanyikan bersama, kasih.
hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih. Kasih pasti dan malammu, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling memaafkan, ajarilah kami ini saling memaafkan. Kasih-Mu sungguh tiada batasnya, Kasih-Mu sungguh tiada batasnya. kasih-Mu sungguh tiada batasnya, Kasih-Mu. kasih-Mu sungguh tiada batasnya. Kita boleh berdiri bersama. Kita boleh mengakhiri dengan mohon berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, pada Senin malam hari ini di bulan Oktober, di mana kita boleh memperingati Hari Tentara Nasional Indonesia yang ke-75. Kita boleh siapkan hati kita untuk boleh menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.